tangan dengan sabun dan air mengalir, dan meminimalkan beraktivitas di luar rumah. Jadi, di rumah aja. RRI Yogyakarta, Radio Tangga Bencana COVID-19, audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Maiku. Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam dialog sore, dan terima kasih Pak Erik Hadi Saputra. Terima kasih Mbak Prima. Ya, terima kasih. Betul, rumah kita itu kemudian hashtagnya tetap di rumah aja, ya. Betul menjadi sebuah ikon begitu Pak ya. Jadi ya, saat ini. Ya sesuatu yang inspiratif saat ini itu Mbak Prima. Ya, ajakan lewat syair itu kan menggugah ya. Ya, salah satu menggugah orang itu kan lewat syair. Syair itu sangat mempengaruhi lewat tontonan, lewat film, lewat tulisan, lewat hashtag, lewat story. Maka yang kayak gini-gini kita perbanyak supaya orang itu semakin memahami bahwa betapa pentingnya ketika kita tetap di rumah saja. Kecuali memang orang-orang yang harus ya melakukan pekerjaan yang sangat seperti tenaga medis. Kalau tenaga medis di rumah kan repot ya, tenaga medis memang harus masuk terus ya. Kayak Mbak Prima, karena memang harus memandu siaran ini harus masuk ya, ini ada tugas-tugas khusus gitu. Ya. Baik Pak Erik, ini ada Pak Bambang juga yang mengirimkan WA di catur-catur. Oh, Pak Bambang. Catur-catur ya. Pak Erik melihat kondisi lingkungan yang marak dengan lockdown atau sterilisasi lingkungan, apa yang bisa kita lakukan untuk tetap meningkatkan rasa kebersamaan meskipun kondisi ini tetap terjadi di hampir semua wilayah? Ini dari Pak Bambang Catur-catur. Silakan Pak Erik. Ya, terima kasih Pak Bambang. Memang masing-masing wilayah sepertinya mengadakan kalau bahasa medsosnya sekarang adalah karantina wilayah. Ya. Salah satu cara yang dilakukan adalah seperti orang mulai memperhatikan wilayahnya dengan penyemprotan disinfektan. Kemudian ada di kompleks saya itu kebiasaan antara jam 9 sampai jam 10 pagi pada berjemur ya, di luar, di depan. Kemudian ada yang mulai memberikan aktivitas-aktivitas yang memang sifatnya adalah positif. Nah, artinya tetap dalam satu kompleks memahami situasi warganya, tetap jarak dijaga, dan ada yang saya melihat bahwa kita dengan kompleks jadi lebih dekat ini sekarang. Komunikasi di WA-nya rame, ya kalau keluar walaupun tetap pakai masker ya, kemudian bawa hand sanitizer, kemudian pastasi yang lain-lain. Tapi ternyata komunikasi antar masing-masing warga itu sangat sangat penting. Tujuannya buat apa? Agar kita itu mulai saling dengan yang lain. Di sini perlu yang namanya saling memahami ini Mbak Prima ya. Mungkin melihat tetangganya yang kekurangan, yang tidak ada. Saya melihat ada sesuatu yang positif. Ibu-ibu ada yang masak, kemudian membagikan. Ada tetangga yang punya catering, nawarin jualannya, lalu ibu-ibu membeli, ada keluarga yang ikut membeli. Jadi mulai care sama orang lain. Nah, salah satu karantina wilayah ini adalah kepedulian kita kepada lingkungan sekitar kita. Iya. Ini yang sebenarnya kadang-kadang kurang ada atau kurang tumbuh begitu Pak ya, ketika kita ada di lingkungan sekitar kita dengan beberapa kesibukan begitu Pak Erik. Betul, karena selama ini kita mungkin dengan aktivitas rapat RT mungkin jarang, mungkin ada aktivitas yang lain yang ronda atau acara-acara yang lain. Padahal kita manusia ini punya yang namanya status sebagai makhluk sosial. Kita punya yang namanya tanggung jawab kepada orang lain, namanya PSR, Personal Social Responsibility. Ada rasa tanggung jawab kepada orang lain, seperti orang siaran, orang menulis, orang misalnya memudahkan yang sulit, lalu menyiapkan makanan, urunan, atau menyumbang bahan-bahan disinfektan, ada yang punya semprotan, berbagi. Nah, ini mulai kita belajar
berbagi sama orang lain. Jadi kita sudah diajari sebenarnya lebih care, lebih peduli. Kalau lihat sekarang ini, akhirnya apa yang kita lakukan, kebutuhan orang adalah bagaimana semuanya itu berdasarkan hal-hal yang pokok. Orang sudah mulai tidak berpakaian, orang sudah tidak berpikir bagaimana menambah mungkin beli kendaraan atau ganti handphone, tapi orang mulai berpikir gimana ya kebutuhan tetangga, bagaimana mereka, apa yang harus bisa kita berikan, terutama hal-hal yang berkaitan pada hal-hal yang pokok. Nah, kalau ini kita bisa lakukan, kepedulian ini yang selama ini mungkin bukan tidak, tapi agak terlewatkan, saking sibuknya ya. Dengan adanya ini justru mulai melihat, oh ya kayaknya seru beli makan nasi goreng bareng, atau membantu tetangganya yang jualan. Ekonomi mulai dari kompleks, ekonomi mulai dari wilayahnya, saling membantu. Kalau kita lihat sekarang, Mbak Prima, saya pernah membuktikan ya di beberapa tempat, terutama di generasi muda kita, yang namanya peduli sama orang itu sudah mulai hilang. Ada di Ambaruk di mall ya, di mall itu bahkan dituliskan satu bacaan bahwa dahulukan orang yang prioritas. Misalnya, dahulukan anak kecil, dahulukan orang yang punya baby, dahulukan orang yang pakai kursi roda ketika masuk lift. Dulu saya lihat orang itu siapa yang depan duluan rebutan. Kalau ada orang yang ketemu orang, rasa pedulinya sudah mulai tidak care sama orang. Udah, urusan lah, nanti itu urusan dirinya, urusan orang lain. Tidak begitu peduli. Nah, sekarang ini justru kita dilatih, ini sudah harus mulai peduli sama orang. Pak Erik, silakan, Mbak. Siap. Selamat sore. Selamat sore, Pak Erik. Selamat sore, Pak Beni. Iya, dengar. Pak Erik hafal sekali suaranya ya. Silakan Pak. Pak Beni itu suaranya khas, Mbak Prima. Iya. Aduh, luar biasa. Alhamdulillah, Pak Beni, saya dari rumah ini. Oh iya. Silakan Pak Beni. Iya, ini Pak Erik tadi bilang maksudnya juga kalau kejadian yang ada di kompleks seperti ini, Pak Erik. Iya. Jadi kalau selama ini jadi pakai kumpul, setiap pakai kumpul itu hanya beli 5 gitu, itu artinya lagi untuk Pak driver. Kebetulan, jika Pak driver itu salah satu driver itu pernah dia mengatakan, wah Bapak itu sombong sekali, saya tidak butuh itu. Lalu yang seperti itu, apakah itu memang sombong yang memberi itu, atau Pak drivernya yang kurang tidak membutuhkan, atau bagaimana? Monggo Pak Erik penjelasan. Iya. Terima kasih Pak Beni. Silakan Pak Erik. Ya. Pak Beni. Baik, terima kasih Pak Beni. Jadi kalau kita melihat orang memberi, maka niat orang yang beri apa? Ketika orang itu niatnya memang tulus memberi, sesuatu yang diberi itu tujuannya memberi manfaat, memberikan kebaikan kepada orang lain. Adapun orang lain itu tidak menganggapnya suatu kebaikan, cenderung menolaknya. Tapi kalau kita sudah tulus untuk melakukannya, yakinlah kebaikan itu suatu saat nanti untuk kita juga. Ya, jadi memang untuk menyamakan orang itu tidak semua sama knowledge-nya. Ada orang yang kadang-kadang kita membuat baik, tapi dianggap, wah kayak gini nggak usah buat apa. Nah, jadi cara pemikiran yang berbeda. Yang penting dari kita saat ini adalah ketika kita sudah melakukan niatnya sudah baik, sudah ingin berbagi sama orang, ya sudah, terlepas orang itu mengiyakan atau tidak, itu urusannya kita sudah selesai, kita sudah gugur. Sama seperti kita melakukan. Ketika kita mengerjakan sesuatu pada orang lain, orang itu mau ngucapin terima kasih, tidak ngucapin terima kasih, kita sudah selesai. Itu biarkan saja. Karena kalau kita berharap sesuatu dan kita tidak mendapatkan yang kita harapkan itu, yang akhirnya muncul adalah rasa kecewa tadi. Nah, ini dari sisi kita. Pokoknya kalau Mbak Prima bantu orang, ya itu udahlah, biarin aja lah. Misalnya contoh lah, kita bantu
penyiar RRI lah namanya Miskam ya, Miskam Pak Budi misalnya ya. Sudah dibantu kok nggak ngucapin terima kasih itu. Nah, kita ya udah enggak apa-apa, biarin aja, mungkin dia ini kan cara kembali lagi kepada cara kita mikir. Wah, ini payah, ini sombong, wah sesok rasa meneh aku tenan wis rasa. Nah, ini yang jadi capek akhirnya kita. Padahal kita tahu kebaikan itu seperti melempar bola. Kalau kita lempar bola ke dinding, nanti bolanya mantul lagi ke kita. Kalau orang baik sama orang, nanti baiknya itu nanti balik lagi ke dia. Kalau enggak ke dia, ya ke anaknya. Kalau enggak ke anaknya, ya ke orang tuanya. Kalau enggak orang tuanya, ya mungkin nanti suatu saat nanti kepada siapa kita tidak tahu. Nah, jadi orang yang sudah memberikan baik sama orang, sudahlah, biarkan saja. Daripada kita ngomong, wah besok enggak usah aja. Jadi itu kayak kita menyesal berbuat baik. Di sisi yang lain, bagaimana kalau kita menerima kebaikan? Satu, kalau kita ingin menyenangkan orang lain, maka terimalah. Kalau memang kebaikan itu tujuannya tulus. Itu satu. Jadi kalau memang kita ingin menganggap bahwa pemberian itu adalah menyenangkan orang lain, kita terima. Kalau kita merasa tidak butuh pemberian itu, tidak apa-apa. Kalau kita nanti boleh kasih lagi ke orang lain. Yang penting orang itu senang dulu. Kan kita bisa melihat ya. Contoh, kan kalau di Jogja ini kita bisa melihat orang itu serius atau tidak, itu nawarkannya berapa kali kan bisa aja toh Mbak Prima. Ini buat Pak Erik, udah jangan Mbak, udah aku, enggak apa-apa Pak Erik. Mbak, aku udahlah, udah 3 kali, berarti kan Mbak Prima serius ini nawarinya. Tapi kalau Pak Erik nih bawa pulang aja, enggak Mbak Prima, buat Mbak Prima aja. Oh ya udah kalau gitu, berarti dia kan cuman basa-basi. Kita bisa melihatlah dari situ. Nah, tapi kalau memang kita benar-benar tidak membutuhkannya, maka tadi sikap kita. Kalau sikap kita kok seolah-olah kayak gitu aja, kok diberi. Nah ini kadang-kadang sikap itu membuat orang itu salah persepsi, karena cara pandang orang itu tidak sama. Ketika cara orang itu pandangannya tidak sama, ini kadang-kadang bisa membuat orang lain ada yang tersinggung, ada yang sakit hati, karena memang tiap orang tidak sama, beda-beda. Nah kalau kita yang sebagai memang ingin menolaklah dengan baik, menolaklah dengan melihat sisi orang, mudah-mudahan tidak marah, orang tidak tersinggung. Saya melihat ini ada, makanya sentuhan, cerdasan, emosi, merasakan dari sisi orang lain ini mulai kita pikirkan ini, Mbak Prima, supaya WFH ini mengajarkan kita lebih peduli. Coba kita lihat ke masjid, di kompleks tempat saya Jumatan, kita di rumah jadi sholat zuhur. Aktivitas semuanya dari rumah. Kita kayak diminta untuk introspeksi diri, kegiatan semuanya dilakukan dari rumah. Nah, maka salah satu yang paling bisa kita lakukan sekarang adalah mulailah berdamai. Berdamai, iya. Mulailah berdamai. Baik. Pak Erik, sekaligus juga kata kunci untuk menutup perbincangan kita di sore hari ini. Pak Erik, bisa disampaikan kepada pendengar ini untuk tetap memotivasi diri dalam kondisi seperti saat ini. Silakan Pak Erik. Ya, Mbak Prima, pendengar RRI dimanapun berada, betapa pentingnya ketenangan saat ini. Diri kita butuh untuk selalu enjoy dan menghadirkan suasana senang dalam kegiatan dari rumah. Semoga dengan ketenangan dan kesabaran kita ini bisa memberikan kejernihan dalam kita berpikir, tubuh yang selalu sehat dan dimudahkan segala urusan. Sukses selalu. Terima kasih Mbak Prima. Terima kasih. Sukses terus. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.